Di dunia ini, kita bukan hanya makhluk yang hidup untuk diri sendiri. Dalam setiap langkah, kata, dan tindakan, kita terus bersinggungan dengan jiwa-jiwa yang lain, membentuk jejak yang tak kasat mata. Namun pernahkah kau bertanya, bagaimana seni mempengaruhi orang lain dapat membuka pintu-pintu kesempatan yang selama ini tertutup? Mari kita jelajahi bersama sebuah seni yang berakar pada hati, bukan hanya pada logika. Ada kekuatan tersembunyi yang kita miliki, kekuatan yang menyentuh jiwa lain tanpa memaksa, untuk mengubah dunia tanpa kekerasan. Itu bukan kekuatan otot atau harta, melainkan seni mempengaruhi. Ini adalah seni yang berakar pada hati, memancar melalui kata, tindakan, dan kehadiran. Hari ini, kita akan melangkah lebih dalam, menjelajahi 10 seni mempengaruhi orang lain. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah cara orang memandangmu, tetapi juga memperkaya dirimu sebagai manusia. Pertama, seni mendengar, yaitu diam yang berbicara. Seringkali kita tergesa-gesa untuk berbicara, tetapi lupa bahwa mendengar adalah setengah dari komunikasi. Mendengar dengan hati adalah seni yang jarang dimiliki, tetapi luar biasa kuat. Ketika kau mendengarkan seseorang tanpa memotong, tanpa menghakimi, kau memberi mereka ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. Saat itulah kepercayaan mulai tumbuh. Mendengar bukan hanya tentang menyerap kata, tetapi juga menangkap nada suara, jeda, dan emosi di baliknya. Latihlah dirimu untuk diam, bukan sekedar menunggu giliran berbicara, tetapi untuk benar-benar memahami. Dalam keheninganmu, kau akan menemukan pesan yang tidak pernah terucap. Tatap mata mereka saat berbicara. Ini menunjukkan bahwa kau benar-benar peduli. Gunakan frase seperti "aku mengerti" atau ceritakan lebih banyak untuk mendorong mereka berbicara lebih dalam. Hindari gangguan seperti memeriksa ponsel atau melamun. Kedua, bahasa tubuh, yaitu seni diam yang berbicara. Bahasa tubuh adalah jendela pertama yang dilihat orang sebelum mereka mendengar suaramu. Tanpa satu kata pun, tubuhmu telah mengungkapkan niatmu. Perhatikan cara berdirimu, tegak tetapi tidak kaku. Tatapan matamu, apakah penuh perhatian atau menghindar? Senyuman kecil di bibirmu bisa menjadi undangan yang lembut untuk orang lain mendekat. Hindari gestur yang menunjukkan kebosanan atau ketidaksabaran, seperti melipat tangan atau mengetuk meja. Sebaliknya, bukalah tubuhmu. Biarkan bahasa tubuhmu mengatakan, "Aku hadir, aku siap mendengar." Gunakan tangan untuk memberi penekanan pada kata-katamu, tetapi jangan sampai berlebihan. Sesuaikan postur tubuhmu dengan suasana hati lawan bicaramu. Jika mereka terlihat sedih, tunjukkan empati dengan duduk mendekat.
Ketiga, empati menyentuh jiwa tanpa kata. Empati adalah seni yang paling lembut, tetapi paling kuat untuk mempengaruhi orang lain. Ketika kau menunjukkan bahwa kau benar-benar peduli pada apa yang dirasakan seseorang, kau tidak hanya mendekati pikiran mereka, tetapi juga merangkul hati mereka. Empati bukan berarti kau harus selalu setuju, tetapi berusaha memahami dari sudut pandang mereka. Rasakan apa yang mereka rasakan. Bayangkan berdiri di tempat mereka berdiri. Ketika kau menanamkan empati dalam interaksimu, kau menciptakan ikatan yang lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Dengarkan cerita mereka dengan perhatian penuh. Jangan terburu-buru memberikan solusi. Cukup hadir untuk mendengar. Ucapkan kata-kata seperti, "Aku bisa membayangkan betapa sulitnya itu untukmu." Atau, "Aku turut merasakan apa yang kau alami." Hindari menyelah atau membandingkan pengalaman mereka dengan milikmu. Fokuslah pada perasaan mereka. Keempat, kekuatan cerita memikat hati lewat narasi. Orang mungkin melupakan apa yang kau katakan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kau membuat mereka merasa. Salah satu cara terbaik untuk mempengaruhi perasaan seseorang adalah melalui cerita. Cerita memiliki kekuatan untuk menjembatani perbedaan, menyentuh emosi, dan membangun koneksi. Ceritakan pengalaman pribadimu dengan tulus, atau gunakan kisah yang relevan untuk menyampaikan pesan. Ketika kau bercerita, jangan hanya fokus pada kejadian, tetapi juga pada perjuangan, pelajaran, dan perasaan yang menyertainya. Sebuah cerita yang diceritakan dengan hati akan menginspirasi lebih dari ribuan fakta. Gunakan cerita yang memiliki pesan moral atau pelajaran yang relevan dengan situasi. Jangan ragu menunjukkan kelemahan atau kegagalanmu dalam cerita. Itu membuatmu lebih manusiawi dan dapat dipercaya. Kelima, ketulusan, yaitu pondasi dari semua pengaruh. Ketulusan adalah inti dari seni mempengaruhi. Tanpa ketulusan, semua usaha mempengaruhi akan terasa hampa dan manipulatif. Ketika kau berbicara dari hati, orang lain akan merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi mereka akan tahu bahwa kau tulus. Ketulusan tidak bisa dipalsukan. Ia bersinar dari niat yang jernih dan hati yang bersih. Jadilah dirimu sendiri, tanpa perlu meniru orang lain atau berpura-pura. Orang lebih mudah terhubung dengan keaslian daripada kepura-puraan. Hindari menggunakan kata-kata yang berlebihan atau berusaha terlalu keras untuk menyenangkan orang lain. Fokuslah pada niat baik di balik tindakanmu, bukan pada hasilnya. Jika kau membuat kesalahan, akuilah dengan jujur. Ini menunjukkan keberanianmu. Keenam, menginspirasi lewat tindakan.
Orang lebih memperhatikan apa yang kau lakukan daripada apa yang kau katakan. Tindakan adalah bahasa universal yang lebih kuat daripada kata-kata. Jadilah contoh bagi orang lain. Jika kau ingin mereka percaya pada integritas, tunjukkan lewat konsistensi. Jika kau ingin mereka berbuat baik, mulailah dengan tindakan kecil yang penuh kasih. Tindakanmu adalah cerminan dari nilai-nilai yang kau pegang, dan orang akan lebih mudah terinspirasi ketika mereka melihat bukti nyata. Mulailah dari hal kecil, seperti membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jangan hanya berbicara tentang perubahan, jadilah bagian dari perubahan itu. Perlihatkan keberanianmu dalam menghadapi tantangan, karena itu bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketujuh, seni bertanya, kunci untuk membuka pikiran. Pertanyaan yang tepat dapat membuka pintu pikiran yang terkunci dan menggugah kesadaran yang terpendam. Dengan bertanya, kau tidak hanya menunjukkan ketertarikanmu, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk mengeksplorasi pemikiran mereka sendiri. Pertanyaan yang baik adalah yang mendorong refleksi, bukan sekedar jawaban instan. Hindari pertanyaan yang menekan atau menghakimi. Sebaliknya, tanyakan sesuatu yang membuat mereka berpikir lebih dalam. Sesuatu yang menunjukkan bahwa kau peduli pada apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Berikan waktu bagi mereka untuk menjawab tanpa menyela. Kadang-kadang keheningan adalah bagian dari proses berpikir. Dengarkan jawaban mereka dengan perhatian penuh dan lanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Kedelapan, menghargai dan memberikan apresiasi. Setiap manusia, tanpa terkecuali, ingin merasa dihargai. Ketika kau memberikan apresiasi tulus, kau tidak hanya meningkatkan semangat mereka, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih hangat dan penuh makna. Menghargai seseorang bukan hanya soal memberikan pujian, tetapi juga mengakui usaha, ide, atau kontribusi mereka, sekecil apapun itu. Apresiasi yang diberikan dengan tulus bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan hati. Jangan menunggu momen besar untuk memberikan apresiasi. Hal-hal kecil seperti ucapan terima kasih juga akan berarti banyak. Jadilah spesifik dalam apresiasimu. Tunjukkan apresiasimu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Kesembilan, kesabaran. Mempengaruhi orang lain seringkali tidak terjadi dalam sekejap. Dibutuhkan kesabaran untuk benar-benar menyentuh hati seseorang. Kesabaran adalah seni menunggu dengan tenang, tanpa kehilangan harapan atau energi. Ketika kau bersabar, kau memberi orang lain ruang untuk memproses dan merenungkan apa yang kau sampaikan. Jangan terburu-buru untuk melihat hasilnya. Percayalah, benih yang kau tanam hari ini
akan tumbuh pada waktunya. Jangan memaksakan perubahan pada orang lain. Biarkan mereka menemukan jalannya sendiri. Fokus pada proses, bukan hasil. Kesabaranmu akan terlihat dan dihargai. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktu dan ritme yang berbeda. Kesepuluh, keteguhan hati. Konsistensi adalah kunci untuk membangun pengaruh jangka panjang. Orang akan percaya padamu ketika mereka melihat bahwa kata-kata dan tindakanmu selaras berulang kali dan tanpa keraguan. Keteguhan hati juga berarti tetap pada prinsip-prinsipmu, bahkan ketika situasi menjadi sulit. Ketika orang melihat bahwa kau tetap berpegang pada nilai-nilai yang benar, mereka akan menghormatimu dan lebih mudah terpengaruh olehmu. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Tetaplah pada tujuanmu dengan penuh keyakinan. Pastikan tindakanmu mencerminkan nilai-nilai yang kau pegang setiap saat. Jadilah konsisten dalam hubunganmu, baik dalam hal komunikasi, perhatian, maupun apresiasi. Seni mempengaruhi orang lain bukanlah tentang mengendalikan mereka, melainkan tentang membimbing dengan hati. Ketika kau mempraktekkan 10 seni ini, kau tidak hanya akan mengubah cara orang lain melihatmu, tetapi juga mengubah dirimu sendiri menjadi pribadi yang lebih bijaksana, penuh kasih, dan berarti. Jadilah cahaya yang menerangi, bukan bayangan yang menutupi. Ingatlah, pengaruh terbesar adalah pengaruh yang datang dari ketulusan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama Bisikan Jiwa. Tetaplah menjadi inspirasi bagi dunia.